Kemudian yang kedua, ada anggapan jika kita ini di dalam itu bermasyarakat bersama umat yang lain, ketika kita tidak mengucapkan salam mereka, ketika kita tidak mengikuti kegiatan mereka atau upacara mereka, itu kita dianggap sebagai intoleran. Sehingga itu pun juga membuat kita tidak nyaman lagi. Bahkan ada yang kemudian supaya dikatakan toleran, akhirnya dia mengikuti kegiatan-kegiatan umat lain, bahkan mengucapkan salam yang di dalamnya sebenarnya ada doa atas nama Tuhannya umat lain. Nah, dua hal ini itu adalah hal yang harus diluruskan ya Bu ya. Artinya bagaimana sih Islam itu kemudian menjelaskan tentang hal ini. Nah, kita telaah, kita ke apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 257 ya. Jadi di Al-Baqarah 257 itu disampaikan bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah penolong bagi mereka-mereka yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang mengeluarkan orang-orang beriman tadi ini minat dulumat. Dulumat itu kalau belajar bahasa Arab, dia itu jamak dari dulman. Dulman itu kegelapan. Kalau dulumat itu kegelapan. Allah yang mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan ilan nur kepada an-nur adalah satu cahaya. Kalau dua cahaya bahasa Arabnya nurani. Kalau nurnya banyak, anwar. Ya beda bahasa Arab. Jadi ini ilan nur berarti kepada satu cahaya saja. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilat dhulumat. Dan orang-orang kafir Auliya'uhum, penolong mereka itu adalah togut. Togut itu kalau di tafsir dikatakan sebagai berhala-berhala. Yang berhala-berhala itu yukhrijunahum, mengeluarkan mereka itu dari an-nur, dari cahaya kepada dulumat, kepada kegelapan-kegelapan. Ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu adalah kekal di dalamnya. Kalau kita baca ayat ini Al-Baqarah 257 ini sekilas ya cuma begitu aja rasanya Ibu ya. Tetapi kalau kita coba untuk mempelajarinya dari apa yang disampaikan oleh para ulama, maka akan mendapatkan satu rasa yang itu lebih dalam dari ayat ini. Saya menukil dari tafsir Ibnu Katsir ya, tentang ayat ini. Jadi Ibnu Katsir itu salah satu mufassir ya, mufassir yang kitabnya itu menjadi rujukan bagi semua ulama ya di sepanjang zaman gitu. Karena karya beliau yang sangat mumtaz gitu, di dalam menafsiri Al-Qur'an. Nah, beliau itu menyampaikan di sini di Quran surat Al-Baqarah 257 ini bahwa kenapa pada saat Allah itu menyampaikan alladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, bahwa Allah akan mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan-kegelapan kepada an-nur. Kenapa Allah menggunakan lafaz mufrad? Menggunakan ini bahasa Arab, menggunakan kata yang satu, kata yang tunggal untuk an-nur. Dia menjelaskan karena al-haq itu cuma satu. Jadi kebenaran itu di dunia ini hanya satu. Oleh karena itu kenapa Allah menggunakan kata an-nur, yaitu satu cahaya.
karena al-haq itu cuma satu. Lalu yang lain itu apa? Yang lain itu ada dulumat, yang lain itu adalah kegelapan-kegelapan. Jadi semua kegelapan, beliau menafsiri bahwa semua kegelapan itu adalah al-batil, semua adalah batil. Nah, di dalam menafsiri ini, nah beliau kemudian menyampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 257 ini sejalan sebenarnya atau sama pemahamannya dengan Quran surat Al-An'am 153. Jadi di surat itu Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya hada ini adalah siratal mustaqim. Mustaqim itu apa? Ini apal ya. Al-Fatihah kan soalnya ada siratal mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Itu ada kembali kepada siratal mustaqim. Kembali kepada jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian itu mengikuti subula. Subula itu adalah jamak dari sabil. Sabil itu jalan. Kalau subula itu jalan-jalan. Bukan jalan-jalan orang Indonesia ya. Jalan-jalan. Jamak dari jalan gitu ya. Jadi jalan yang banyak gitu. Dan janganlah kalian itu mengikuti as-subula tadi. Wa tafarraqa bikum an sabili. Maka subula tadi di sini ada lafaz ataf wa tafarraqa. Jadi fa'ilnya itu kembali ke subula. Maka jalan-jalan tadi yang banyak itu akan mencerai-beraikan bikum dengan kalian itu an sabili, dari jalanku. Itu peringatannya Allah. Oleh karena itu tadi an-nur itu adalah al-haq, dan al-haq itu cuma satu, dan Allah di Al-An'am 153 juga melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan. Berarti jalan-jalan itu jalan yang banyak. Artinya berarti kebenaran itu hanya satu saja, yang itu dibuat oleh Allah atau yang kemudian diberikan petunjuk oleh Allah. Imam Ahmad bin Hambal masih dalam tafsirnya Ibnu Katsir menggambarkan bagaimana suatu ketika Rasulullah itu ketika bermajelis bersama para sahabat, beliau itu kemudian menggambar garis lurus, kemudian beliau itu menggambar lagi garis di kanan dan di kiri. Lalu beliau mengatakan garis-garis ini, maksudnya yang di samping kiri kanan ini, itu adalah garis-garis, itu adalah jalan-jalan setan. Dan ikutlah jalan ini, yang tengah itu. Inilah siratal mustaqim. Ini adalah jalan yang. Nah, oleh karena itu kalau kita memahami dari tafsir ayat ini bahwa al-haq itu satu, ya, yang lain itu tidak hak, yang lain itu adalah batil. Nah, apa yang bisa kita pahami dari ini atau jelasan dari tafsir ini? Sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu kalau kita bicara tentang petunjuk, ya, kita bicara tentang petunjuknya Allah, huda itu senantiasa dikaitkan dengan al-Islam, bukan yang lain. Jika kalau kemudian Al-Baqarah 257 disampaikan al-haq itu cuma satu, petunjuk atau petunjuk itu sendiri, itu sebenarnya adalah al-Islam, bukan yang lain. Yang lain itu apa? Yang kemudian disampaikan di Al-Baqarah 257 itu. Ya semua keyakinan dan semua pemikiran yang itu bukan Islam. Jadi kalau kita bicara konteks agama, ya agama-agama yang dikenal oleh masyarakat, ya Islam berarti itu dulu kegelapan-kegelapan. Cerai-beraikan kita kalau
Selain agama, apa yang bisa kita pahami? Itu adalah jalan hidup atau jalan pikiran yang lahir dari peradaban barat, ya, sekulerisme, kapitalisme, sosialisme, ateisme, pluralisme, HAM, mungkin ya, feminisme, mungkin pernah dengar. Semua itu sehingga kita bisa mudah sebenarnya ya untuk bahwa berbagai ayat di dalam Al-Quran, satunya atau salah duanya kita kaji, itu memberikan tegasan bahwa din di sisi Allah itu, kebenaran di sisi Allah itu cuma Islam. Kalau ada orang yang kemudian menuduh bahwa ketika kaum muslimin itu mengatakan bahwa agamanya itu benar, itu ada radikal, dan bahwa radikal itu dikatakan itu adalah sebuah keburukan, berarti yang menuduh itu adalah orang tuduh Allah juga mengajarkan keburukan. A'udzubillah min dzalik. Ya, tidak ada yang seharusnya tidak seperti itu. Yang benar di dalam Islam sangat jelas ya. Din inilah. Lalu bagaimana kemudian kita bersikap terhadap umat beragama yang lain, atau di dalam terminologi atau di dalam kosakatanya Al-Quran, orang-orang yang itu tidak meyakini dan tidak beriman kepada Allah, Rasul, itu adalah orang-orang yang kafaroh, ya, orang-orang yang itu mengingkari, sehingga orangnya sendiri kalau pakai bahasa Arab pakai isim fa'il jadi kafirun gitu. Jadi kafirun itu dari kata kafaro, dia mengingkari, dia tidak mengakui Allah dan Rasulullah, dia tidak mau. Karena tahu, maka dia menurut Al-Quran itu dikasih label gitu ya. Itu adalah orang-orang yang mengingkari atau al-kafir. Sebenarnya kalau kita mau membahas tentang bagaimana interaksi Islam dengan orang-orang kafir ini, di dalam Al-Quran itu ada satu surat khusus ya, Bu ya, yang membahas tentang orang-orang kafir sebenarnya. Dan itu sudah sangat jelas ya di Quran surat. Nah, itu adalah bagian dari juz 30, itu sering kan kita dalam sholat, cuma kita baca sekaligus kita pertegas aja artinya ya, sesuai dengan bahasa Arabnya. Kalau di Quran surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat yang hampir mirip-mirip ya katanya, itu makanya anak kecil itu sering dibuat ujian tahfidz karena bulat di tengah-tengah itu, karena bunyinya itu hampir mirip ya, jadi pusing mungkin anak kecil. Surat Al-Kafirun itu disampaikan Allah memanggil itu, bukan memanggil ya, berkata, kul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La a'budu itu kan saya tidak menyembah ma apa-apa, apapun yang kamu sembah, apapun, atau Tuhan yang kalian kasih nama A atau kasih nama B, kasih nama C, itu saya tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian itu sembah. Wala antum, dan kalian itu juga tidak abiduna ma a'bud, kalian itu tidak menyembah apa-apa yang saya sembah. Jadi kan ini sudah sangat, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Nah, di ayat berikutnya itu wala ana abidum ma'abadtum, dan aku bukanlah penyembah. Abid itu kan berarti orang yang menyembah, atau penyembah kalau bahasa Indonesianya. Dan aku bukan penyembah apa-apa yang kalian sembah.
wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian itu juga bukan penyembah dari apa-apa yang kami itu saya menyembahnya. Lakum dinukum waliyadin, dan bagimu agamamu, kemudian bagiku agama. Sehingga sebenarnya di dalam surat Al-Kafirun ini sangat jelas ya, dari sisi pemahaman di lafadznya saja itu kita sudah berbeda dengan umat yang lain. Jadi kalau berbeda ya jangan dicari aspek samanya, karena nggak sama. Ini persoalan akidah, persoalan hal yang paling mendasar ya. Akidah itu kan adanya di sini ya, di hati kan, di hati duluan. Masalah yakin, masalah srek atau tidak, srek yakin atau tidak yakin itu adanya kan di hati ya. Perkara di mulut beda, ya nggak usah dibahas yang itu nanti di kajian berikutnya ya. Tetapi di hatinya masing-masing itu sudah ada satu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dia simpan di dalam hatinya itu. Dan itulah yang membedakan dengan orang yang lain meyakini Tuhan yang lain. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa itu dalam konteks itu. Ya sudah, itu pilihanmu, itu keyakinanmu. Berarti dari sisi keyakinan memang ada beda antara Muslim dengan yang di luar. Itu sudah dipertegas juga ya di dalam Quran, surat Yunus itu mulai dari ayat ke-40 sampai 41 itu